Kita lanjutkan. Baca bareng-bareng. Mubtada yang berupa isim yang ada alnya. Bila ada isim ma'rifat berupa kata yang ada alnya di awal kalimat, maka menjadi mubtada. Alhamdulillahi tanpa harokat dibaca alhamdulillahi menjadi alhamdulillahi. Baca keterangannya. Alhamdu dibaca alhamdu karena kata yang ada al ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Tanda rafa'nya dhammah. Lillahi menjadi khobar karena setelah mubtada dan pantas diberi makna itu. Faham ya? Jadi, walaupun dia ini jar majrur, walaupun bukan jar majrur, asalkan dia pantas diberikan makna itu atau terjemahan itu, maka dia dijadikan sebagai khobar. Karena nanti khobar bukan hanya berupa isim mufrad, bisa juga dia jar majrur, bisa juga dia berupa jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Bagaimana nanti contohnya? Nanti kita akan lihat contohnya yang lain. Oke? Lanjut. Kita baca contohnya. Wal malaikatu yusabbihuna. Al malaikatu dibaca al malaikatu karena kata yang ada al ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Tanda rafa'nya dhammah. Yusabbihuna menjadi khobar karena setelah mubtada dan pantas diberi makna itu. Oke. Kira-kira kalau kita mengi'rab, apa i'rabnya? Nah, nanti i'rab khobarnya namanya i'rab mahalli. Jadi kalau teman-teman kita mengingat kembali ya, ada i'rab lafzi, ada i'rab taqdiri, ada namanya i'rab mahalli. Nah, i'rab mahalli itu biasanya sering kita temukan di isim yang mabni. Ternyata juga i'rab mahalli itu bisa kita temukan dalam fi'il apabila ia menempati tepatnya sebagai khobar. Paham ya? Nanti namanya i'rab mahalli. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti kita pelan-pelan saja, gak usah kita keluarkan semuanya. Yang penting teman-teman tahu bahwasanya setelah mubtada dia wajib mencari khobar. Nah, khobar itu belum tentu terletak setelah mubtada. Seperti contoh yang tadi, contoh yang ini. Contoh-contoh yang ini nih. Namun mubtada khobarnya bisa berupa jar majrur, bisa juga berupa fi'il plus fa'il. Bisa juga berupa mubtada plus khobar. Bagaimana sih konsepnya? Nanti kita akan terangkan yang lebih dalam. Yang penting teman-teman tahu bahwasanya apabila khobarnya berupa bukan isim mufrad, maka biasanya di-i'rab dengan fi mahalli. Gitu. Jadi i'rab mahalli itu bukan hanya berlaku pada isim-isim yang mabni saja, tetapi berlaku pada khobar, baik itu khobarnya berupa jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah ataupun jar majrur. Nanti kita lihat contoh-contoh yang lain. Nah, kalau sudah ketemu i'rabnya, nanti teman-teman akan paham, oh ternyata gini. Nanti kita i'rab pelan-pelan kalau saya ada mood ya. Oke. Lanjut. Kita baca setelahnya. Baca bareng-barang. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Ar-rijalu dibaca ar-rijalu karena kata yang ada al-ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Tanda rafa'nya dhammah. Qawwamuna menjadi khobar karena setelah mubtada dan pantas diberi makna itu. Oke, paham ya? Lanjut. As-salatu khairum minan naumi. As-salatu khairum minan naum.
As-salatu dibaca as-salatu karena kata yang ada al-ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rofa. Tanda rofanya dhammah. Khairun menjadi khobar karena setelah mubtada dan pantas diberi makna itu. Oke. Kira-kira adalah gambaran lah ya. Oke. Contoh di sini apa i'rabnya? Ar-rijalu qawwamuna. Kita bareng-bareng mengi'rab ar-rijalu qawwamuna. Oke? Ar-rijalu qawwamuna. Kita bareng-bareng mengi'rab ar-rijalu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Qawwamuna khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammah li'annahu jam'u mudhakkaris salim wan nunu iwadun anit tanwini fil ismi al-mufradi. Oke, itu i'rabnya. Mari kita i'rab bareng-bareng. 1, 2, 3. Ar-rijalu qawwamuna. Ar-rijalu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Qawwamuna khabarul mubtada' marfu'un bil mubtada' wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammah li'annahu jam'u mudhakkaris salimi. Wan nunu 'iwadun 'anit tanwini fil ismil mufradi. Oke, paham ya? Lalu apa i'rabnya? Wal malaikatu yusabbihuna. Jadi teman-teman saya i'rabkan lah ya. Nanti sembari saya jelaskan. Al malaikatu yusabbihuna. Kenapa saya mengi'rabkan? Karena saya merasa teman-teman sudah mulai memahami apa itu lafzi, apa itu takdiri, apa itu mahalli. Dan juga konsep seperti ini kita sudah bahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Namun hal yang lebih rinci belum kita bahas secara mendalam. Mungkin di sini sedikit saya lebih rincikan. Yang penting teman-teman sudah paham dulu konsep lafzi, takdiri, mahalli, ataupun video-video sebelumnya teman-teman sudah memahaminya secara mungkin 70 atau 80%. Itu yang paling penting. Karena kalau teman-teman tidak memahaminya, ya menurut saya sulit untuk memahami yang di sini. Karena balik lagi, kita belajar nih konsepnya puzzle demi puzzle. Kalau satu puzzle terloncati, satu langkah terloncati, ya silahkan untuk struggle lebih kuat. Itu. Oke. Lanjut, kita i'rab bareng-bareng. Al-malaikatu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Yusabbihuna. Nah, sebelum kita mengi'rab dia ini khobar, kita i'rab dulu kalimahnya. Dia ini isim fi'il atau huruf. Nah, itu rumus A1-nya kita keluarkan. Rumus A1, yusabbihuna itu isim fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il apa? Namanya fi'il mudhari. Lalu setelahnya kita mengi'rab. Yusabbihuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni niyabatan anid dhammah li'annahu af'alul khamsah. Nah, kita belum belajar af'alul khamsah ya.
Jadi ada namanya af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu mempunyai wazan. Apa wazannya? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Berikut beserta dia itu ntar ditambahkan kayak yusabbihuna. Itu kan sama kayak yaf'aluna. Ya mirip-mirip lah. Yusabbihuna, yaf'aluna. Tinggal dimazidkan saja. Nah, itu kan konsepnya sama. Oleh karena itu, i'rabnya juga sama. Nah, gitu kan. Maka dia yusabbihuna ini wazannya sama dengan yaf'aluna. Oleh karenanya, dia termasuk af'alul khamsah. Kapan kita akan bahas af'alul khamsah? Nanti pelan-pelan. Yang penting saya minta teman-teman untuk mulai menghafal i'rab ini, hafalkan saja dulu. Nanti masalah materinya akan kami berikan pada waktu yang cocok atau yang pas. Oke, teman-teman ya. Yang penting teman-teman perhatikan dulu i'rabnya apa. Nanti kita akan membahas satu persatu di waktu yang akan atau kesempatan yang akan datang. Terus, setelah fi'il menjadi fa'il. Al-wawu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Nah, setelah kita meng-i'rab fi'il fa'il, kemudian kita mengatakan wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Nah, cukup kita mengatakan seperti itu saja. Makanya dikatakan bahwa di sini al-malaikatu ini sebagai mubtada dan yusabbihuna ini sebagai khobar. Ternyata konsep khobarnya itu bukan kita mengatakan khobarun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ternyata khobarnya adalah fi mahalli raf'i. Gitu ya teman-teman. Ternyata konsep khobarnya di sini adalah fi mahalli raf'i. Nah, untuk penjelasan yang lebih jelasnya kita akan jelaskan pada pembahasan yang lainnya. Kesempatan-kesempatan yang lain. Yang penting teman-teman ada gambaran. Oh, ternyata mubtada itu khobarnya nggak harus mufrad. Ternyata dia juga khobarnya boleh jar majrur, boleh juga fi'il plus fa'il, boleh juga mubtada plus khobar. Nah, dari konsep seperti itu, teman-teman bisa memahami. Oh, ternyata kalau yang khobar mufrad, i'rabnya adalah langsung khobarul mubtada marfu'un bil mubtada. Sedangkan kalau sisa yang 3 tadi, dia khobarnya tidak mengatakan demikian. Pertama, kita i'rab dulu. Apakah dia isim fi'il atau huruf? Yang kedua, baru kita meng-i'rab sebagaimana yusabbihuna ini. Kemudian kita i'rab fi'ilnya, i'rab fa'ilnya, atau i'rab mubtadanya, i'rab khobarnya, atau i'rab jar dan majrurnya. Setelah itu kita mengatakan wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Maka konsep dari khobar yang bukan mufrad adalah khobar fi mahalli raf'in. Itulah kira-kira. Ibaratnya kata yusabbihuna nih cocok dikatakan khobar karena dia bisa bermakna adalah. Jadi kalau kita menerjemahkan dan para malaikat itu adalah mereka makhluk-makhluk yang bertasbih gitu. Makanya pantas diberi makna itu atau adalah. Bisa ditangkap ya? Kalau teman-teman sudah belajar jilid 1, jilid 2, insya Allah bisa menangkap ini. Kalau belum belajar jilid 1, jilid 2, ya saya rasa perkataan saya barusan agak sulit ditangkap. Oke? Kita baca bareng-bareng i'rabnya. 1, 2, 3. Al-malaikatu yusabbihuna. Al-malaikatu mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Yusabbihuna fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni niyabatan 'anid dhammah li'annahu af'alul khamsah. Al-wawu dhamirun
muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Oke. Paham ya? Bisa ditangkap. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kita akan jelaskan insyaallah di kesempatan-kesempatan berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi. Fassalihatu dibaca fassalihatu karena kata yang ada al-ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rofa. Tanda rofanya dhammah. Qanitatun menjadi khobar karena setelah mubtada dan pantas diberi makna itu. Faham ya? Kita baca keterangan di bawahnya. Khobar yang tidak terlihat tanda rofaknya disebut mahal rofa, menduduki tempat rofa. Nah, makanya disebut tadi kata yusabbihuna, terus jar majrur dan sebagainya, itu disebut dengan di sini apa? Fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Kenapa? Karena dia tidak terlihat tanda rofaknya secara langsung. Jadi kata yusabbihuna ini dia di bawah payung rofa. Paham ya? Makanya dikatakan fi mahalli raf'i. Sebagaimana konsep yang sudah ada kita jelaskan atau imajinasikan dalam isim mabni dan sebagainya. Itu sama konsepnya. Masalah mahal-mahal ini. Oke, kita baca bareng-bareng. Khobar yang terdiri dari jar majrur atau dzaraf maka menyimpan makna tetap dari kata kainun atau istaqarra, bermakna tetap. Dasarnya wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar. Dzaraf dan jar juga bisa jadi khobar nyimpan makna tetap kainun istaqar. Nah, nanti sama, konsepnya sama. Al-jaru wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin kainun khobar mubtada. Gitu i'rabnya. Itulah ya. Nanti penjelasan lebih lanjutnya kita akan jelaskan pada kesempatan-kesempatan berikutnya.